sebelumnya dulu di sini saya Gita sebagai mahasiswi fisioterapi Universitas Indonesia angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mengedukasi ibu-ibu tentang fraktur. Nah, jadi fraktur di sini itu biasanya itu disebut dengan patah tulang. Nah, di sini saya akan membahas tentang fraktur ya. Nah, kenapa saya ambil fraktur? Karena fraktur juga merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi pada lansia. Nah, fraktur itu bisa menyebabkan, biasanya itu disebabkan karena jatuh, lalu bisa juga karena ketidakseimbangan ibu-ibu. Ini kan ada faktor genetik, ada faktor menopause. Menopause itu yang bisa terjadi pada wanita lansia. Lalu osteoporosis, yaitu adanya pengeroposan pada tulang. Nah, biasanya itu fraktur itu terjadinya di bagian bawah, jadi dari bagian paha sampai ke kaki, gitu ya. Nah, setelah itu di sini kita sebagai fisioterapi itu mempunyai pemeriksaan. Nah, biasanya itu fraktur di sini gejalanya itu biasanya tuh ada nyeri di sekitaran paha. Nah, kalau misalkan ibu-ibu pernah merasakan nyeri daerah paha, itu bisa menandakan terjadinya fraktur. Nah, selain nyeri, biasanya juga adanya perbedaan panjang tungkai. Jadi kakinya itu bisa panjang sebelah. Karena jatuh, jadi kakinya ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Nah, terus biasanya juga kalau digerakin, kayak digerakin diangkat, ditekuk, terus digeser kayak gini-gini, biasanya juga ada nyeri gitu, jadi sakit. Nah, di sini karena gejala tadi, kita itu bisa melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dengan menggunakan ronsen dan juga MRI namanya. Nah, di sini diagnosa fisioterapinya itu ya tadi ada nyeri di bagian lower extremity atau di bagian bawah. Lalu ada keterbatasan ketika berdiri, jadi nggak stabil berdirinya karena jatuh itu. Terus adanya kelemahan pada otot-otot di bagian bawah. Lalu ada gangguan berjalan, jadi kalau jalan itu nggak bener, kayak pincang kayak gitu. Terus adanya keterbatasan gerak tadi, jadi kalau gerak-gerak itu jadi sakit, jadi nyeri gitu. Nah, di sini tujuan fisioterapinya itu untuk jangka pendeknya itu kita bisa melatih duduk, kita juga bisa melatih berdiri. Lalu untuk tujuan jangka panjangnya kita juga bisa melatih berjalannya supaya nggak sakit lagi gitu. Terus pasien juga bisa beraktivitas seperti semula. Nah, di sini ada beberapa latihannya. Nanti akan saya ajarkan lebih lanjut. Pokoknya di sini latihannya itu ya seperti tadi, kita latihan berdiri, latihan berjalan, latihan kekuatan ototnya supaya nggak gampang jatuh dan kalau jalan itu nggak sakit. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan intervensi. Nah, tadi kan saya udah ngejelasin materinya, terus saya akan memberikan latihannya. Nah, di sini latihannya itu latihan dari duduk ke berdiri dengan bantuan saya. Jadi nanti ibu saya bantu berdiri ya, Bu. Ibu maaf sebelumnya. Oke. Bisa pelan-pelan. Oke. Lalu bisa berdiri dengan stabil ya, Bu. Oma, Ini ya. Oma bikin urut. Ya, diam, diri, terus pelan-pelan, ibu. Oke, tetap stabil. Tadi jadi bocor. Oke, setelah itu bisa duduk kembali. Ini juga ya, maaf. Ya, ini latihannya bisa dilakukan sebanyak 3 kali per minggu, terus sebanyak 2 kali juga. Pokoknya kayak latihannya berdiri duduk gitu. Terus kalau udah berdiri jaga keseimbangannya biar paham ya. Oke.